Majikan dilaporkan babysitter dugaan asusila namun belum ditangkap, korban akui trauma. Terduga pelaku asusila terhadap seorang wanita inisial SF masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian meski sudah dilaporkan oleh korban. Kasus tersebut sudah dilaporkan korban ke Polresta Deli Serdang dengan bukti surat tanda penerimaan laporan nomor STTLP B6I 2026 SPKT Polresta Deli Serdang pada 5 Januari 2026. Korban saat ini masih trauma dan berharap agar pihak kepolisian cepat memproses laporannya. Seorang janda muda berusia 22 tahun dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, itu nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh majikannya sendiri di hari pertama bekerja sebagai babysitter. Awalnya pada tanggal 2 Januari 2026, wanita SF, 22, menerima tawaran pekerjaan sebagai babysitter melalui media sosial. Dengan kebutuhan mendesak untuk menghidupi anaknya, SF menyetujui pekerjaan dengan gaji 2 juta rupiah per bulan di rumah terduga pelaku berinisial VR, warga desa Bakaran Batu. Terduga pelaku meyakinkan SF agar tidak takut tinggal di rumah tersebut karena ada ibu dan anaknya yang masih balita. Pria VR juga berdalih bahwa dirinya sudah tidak tertarik pada wanita lain karena masalah rumah tangga dengan istrinya. Dengan penjelasan dari VR tersebut, SF pun tidur di rumah majikannya itu. Namun, pada pukul 04.00 subuh tanggal 3 Januari 2026, saat ibu terduga pelaku pergi bekerja ke Pasar Tanjung Morawa, malah memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap SF. VR masuk ke kamar SF dan merayu untuk melakukan hubungan suami istri. Yang pertama itu masih ada anaknya di dalam kamar dan sudah bangun. Setelah aku teriak dia minta maaf karena aku bilang juga aku mau berhenti. Itu sekitar pukul 6.30, ucap SF. Meski telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun SF mengaku aksinya bejat majikannya itu semakin menjadi-jadi rupanya. Saat anak korban sedang buang air besar dan dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan ternyata pelaku kembali merencanakan perbuatan yang sama. Saat korban kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil pampers pelaku langsung masuk kamar dan mematikan telepon. Di situ mulutku langsung dibekap dan didorongkannya aku ke tempat tidur dengan posisi telungkup. Tangan kanannya bekap mulutku baru kemudian 3 jari tangan kirinya masukkan ke kemaluanku. Tapi aku berusaha terus untuk melawan, bilang SF. Karena terus melakukan perlawanan dan sempat berteriak kembali pelaku disebut akhirnya mau keluar ruangan. Saat itu SF pun menyebut berusaha untuk kabur dari rumah. Saat posisi pelaku sedang tidur disitulah ia kabur dari rumah dengan cara melompat pagar. Ia kemudian meminta pertolongan kepada tukang beca untuk diantar ke rumah waknya tempat di mana ia sejak lama tinggal. Aku sudah visum dan buat laporan ke polisi. Cuma sampai sekarang belum ada kabar dari polisi. Aku minta supaya pelaku bisa diproses, katanya. Terkait kasus ini, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Rizky Akbar, menyatakan bahwa penyelidik saat ini tengah bekerja cepat untuk memproses laporan tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Masih proses lidik, sudah saya sampaikan ke penyidiknya untuk diproses cepat, kata Kompol Rizky Akbar. Berikut adalah 10 fakta dari berita dugaan asusila majikan ke babysitter. 1. Pelaporan kasus dugaan asusila ke Polresta Deli Serdang. Korban berinisial SF telah secara resmi melaporkan dugaan tindak asusila yang dialaminya ke pihak berwajib. Laporan tersebut diterima oleh Polresta Deli Serdang pada tanggal 5 Januari 2026 sebagai langkah awal mencari keadilan. Bukti laporan tersebut tertuang dalam surat tanda penerimaan laporan dengan nomor STTLP B6I 2026 SPKT Polresta Deli Serdang. Dengan adanya surat ini, status hukum atas pengaduan korban telah tercatat secara resmi dalam administrasi kepolisian. Meskipun laporan sudah dilayangkan sejak awal Januari, hingga saat ini terduga pelaku dilaporkan belum ditangkap. Hal ini memicu kekhawatiran bagi korban yang mengharapkan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. 2. Identitas korban dan latar belakang pekerjaan. Korban merupakan seorang wanita muda berinisial SF yang baru menginjak usia 22 tahun. Ia diketahui berstatus sebagai janda muda yang berdomisili di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Motivasi SF bekerja adalah demi memenuhi kebutuhan mendesak untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Ia menerima tawaran pekerjaan sebagai pengasuh anak, babysitter, melalui informasi yang didapatkannya dari media sosial. Pekerjaan tersebut disepakati dengan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan di rumah seorang majikan berinisial VR. Namun, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang halal justru berujung pada peristiwa memilukan di hari pertama ia bekerja. 3. Modus pelaku meyakinkan korban.
Terduga pelaku berinisial VR menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan SF agar mau tinggal di rumahnya. Ia menjamin keamanan korban dengan mengatakan bahwa di rumah tersebut juga ada ibu kandungnya dan anaknya yang masih balita. Selain itu, VR memberikan dalih mengenai masalah pribadinya untuk membuat korban merasa tenang. Ia mengaku sudah tidak memiliki ketertarikan pada wanita lain akibat adanya konflik rumah tangga yang sedang ia hadapi dengan istrinya. Penjelasan yang meyakinkan tersebut akhirnya meluluhkan keraguan SF untuk menginap di rumah sang majikan. SF merasa aman dan tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap niat buruk yang direncanakan oleh VR. 4 waktu dan lokasi kejadian pelecehan. Tindak pelecehan seksual ini terjadi di rumah terduga pelaku yang berlokasi di Desa Bakaran Batu. Peristiwa pertama dimulai pada dini hari, tepatnya tanggal 3 Januari 2026, sekitar pukul 4 subuh. Pelaku memanfaatkan celah waktu di mana ibunya sedang pergi bekerja ke Pasar Tanjung Morawa untuk melancarkan aksinya. Dalam kondisi rumah yang sepi dari orang dewasa lain, VR berupaya masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh SF. Kejadian ini sangat mendadak dan membuat korban merasa sangat terancam di lingkungan tempatnya bekerja. Situasi yang seharusnya menjadi tempat mencari nafkah justru berubah menjadi lokasi terjadinya tindak kriminalitas asusila. 5 upaya rayuan dan percobaan pertama. Pada percobaan awal, VR masuk ke kamar SF dan mencoba merayu korban agar bersedia melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Padahal, saat itu anak balita pelaku berada di dalam ruangan yang sama dalam kondisi sudah terbangun. SF langsung memberikan penolakan keras dengan cara berteriak untuk meminta pertolongan. Teriakan tersebut membuat pelaku merasa takut dan kemudian meminta maaf kepada korban karena aksinya gagal dilakukan. Mendapati perlakuan tersebut, SF sempat mengancam akan berhenti bekerja saat itu juga karena merasa tidak nyaman. Namun, permintaan maaf pelaku ternyata hanyalah siasat untuk menenangkan korban sebelum melancarkan aksi berikutnya. 6. Kronologi kekerasan fisik di kamar. Aksi bejat pelaku mencapai puncaknya saat korban masuk ke kamar untuk mengambil popok setelah membersihkan anak pelaku. Secara tiba-tiba, VR menyusul masuk ke dalam ruangan tersebut dan mematikan telepon untuk memutus komunikasi korban. Pelaku kemudian membekap mulut korban dengan tangan kanan dan mendorong tubuh korban hingga telungkup di atas tempat tidur. Dalam posisi yang sangat terdesak, pelaku melakukan pelecehan fisik dengan menggunakan 3 jari tangan kirinya. SF mengaku terus berupaya melakukan perlawanan sekuat tenaga agar tidak diperkosa lebih jauh oleh majikannya tersebut. Pergulatan fisik terjadi di dalam kamar tersebut di mana korban berusaha melepaskan diri dari dekapan pelaku. 7. Aksi kabur dengan melompat pagar. Setelah berhasil lepas dari ancaman pelaku, SF menyusun rencana untuk segera melarikan diri dari rumah tersebut. Kesempatan itu datang ketika pelaku sedang tertidur, sehingga korban bisa bergerak tanpa diketahui. SF nekat kabur dari rumah majikannya dengan cara melompati pagar rumah yang terkunci. Ia mengabaikan risiko cedera fisik demi bisa menjauh sejauh mungkin dari jangkauan terduga pelaku yang telah melecehkannya. Begitu berada di luar rumah, ia segera mencari pertolongan kepada seorang tukang becak yang melintas. Ia meminta diantarkan ke rumah kerabatnya untuk mencari perlindungan sebelum akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. 8. Kondisi trauma yang dialami korban. Akibat peristiwa traumatis tersebut, SF mengalami guncangan psikologis yang cukup mendalam hingga saat ini. Pengalaman nyaris diperkosa di tempat kerja barunya memberikan rasa ketakutan yang luar biasa bagi dirinya. SF mengakui bahwa hingga sekarang ia masih merasakan trauma berat jika mengingat kembali kejadian di Desa Bakaran Batu itu. Ia merasa keselamatannya terancam selama pelaku belum ditangkap oleh pihak berwenang. Rasa takut ini juga berdampak pada kehidupan sehari-harinya dalam menjalankan peran sebagai orang tua tunggal. Korban sangat berharap agar ada kepastian hukum yang bisa memberikan rasa aman kembali bagi dirinya. 9. Permintaan kepastian hukum dari korban. Sebagai bentuk keseriusan dalam menuntut keadilan, SF telah menjalani prosedur visum untuk melengkapi bukti-bukti kekerasan fisik. Namun, ia merasa proses penanganan kasusnya berjalan lambat karena belum ada perkembangan signifikan. Korban secara terbuka menyampaikan harapannya agar pihak kepolisian segera memproses laporannya secara cepat. Ia tidak ingin pelaku tetap bebas berkeliaran karena dikhawatirkan dapat memakan korban lain dengan modus serupa. Keinginan SF adalah melihat pelaku VR diproses secara hukum dan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Baginya, penangkapan pelaku adalah satu-satunya cara untuk memulihkan rasa keadilan yang ia perjuangkan. 10. Tanggapan resmi Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Rizky Akbar, memberikan tanggapan resmi mengenai keluhan korban yang merasa laporannya jalan di tempat.
Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah bekerja untuk menangani kasus tersebut. Kompol Rizky menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan atau proses lidik oleh tim penyidik. Ia juga mengaku telah menginstruksikan anak buahnya untuk mempercepat penanganan perkara asusila ini. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum bagi SF selaku korban dalam waktu dekat. Fokus utama penyelidik adalah mengumpulkan bukti yang cukup guna menindaklanjuti laporan tersebut hingga tahap penindakan.